Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cleoni Rapalandi dengan NIM 2114201030, kelas A1 Keperawatan semester 1 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Ilmu Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Narsvania Tampilang Eskap MKes. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan membahas tentang kebutuhan gizi individu. Pengertian kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi adalah jumlah zat gizi minimal yang dibutuhkan oleh setiap individu menurut Kementerian Kesehatan Indonesia. Kebutuhan gizi setiap orang ditentukan oleh banyak faktor, yaitu usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Selain itu, tingkat aktivitas fisik termasuk dalam faktor kebutuhan gizi yang diperlukan setiap orang. Belum lagi bila ada kondisi medis atau penyakit tertentu. Kesembuhan menentukan banyaknya zat gizi yang Anda butuhkan. Kebutuhan gizi bersifat sangat spesifik untuk satu individu, bahkan anak kembar pun bisa memiliki kebutuhan gizi yang berbeda jika keduanya memiliki tingkat aktivitas fisik, berat badan, dan tinggi badan yang berbeda. Angka kecukupan gizi atau AKG. Angka kecukupan gizi adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu untuk hidup sehat. Karakteristik tersebut juga sama dengan faktor menentukan kebutuhan gizi, yaitu berat badan, tinggi badan, usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis. Hanya saja, AKG merupakan kecukupan rata-rata gizi sehari bagi hampir semua orang sehat di suatu negara. Namun, jika Anda menghitung kebutuhan protein berdasarkan rumus, hasilnya mungkin berbeda. Sekalipun Anda merupakan seorang pria berusia 19-29 tahun, kebutuhan protein Anda bisa lebih atau kurang. AKG biasanya lebih sering digunakan sebagai patokan dalam perumusan acuan label gizi. Anda akan menemukan acuan ini pada kemasan makanan dalam tabel informasi gizi atau nutrition facts. Cara menghitung gizi yang Anda perlukan. Jenis zat gizi yang perlu Anda hitung terbagi menjadi zat gizi makro dan mikro. Zat gizi makro atau makronutri adalah zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Jenis zat gizi yang termasuk dalam kelompok ini yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Sementara itu, zat gizi mikro atau mikrotri yaitu zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil. Jenis zat gizi ini mencakup vitamin dan mineral, kendati dibutuhkan dalam jumlah kecil. Zat gizi mikro memiliki fungsi penting dalam berbagai sistem tubuh. Kebutuhan kalori menggambarkan besarnya energi yang Anda butuhkan setiap hari. Namun angka ini tidak menunjukkan seberapa banyak kebutuhan karbohidrat, protein, atau zat-zat lainnya. Untuk mengetahuinya, Anda perlu menghitung kebutuhan gizi. Langkah pertama yaitu menghitung kebutuhan kalori atau energi. Anda bisa menggunakan kalkulator kebutuhan kalori, memakan data tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, usia, dan tingkat aktivitas fisik. Kebutuhan gizi makro. Kebutuhan protein adalah sebesar 10-15% dari kebutuhan kalori total. Setelah menemukan besarnya kalori untuk protein, ubahlah ke dalam gram. Protein sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. Kebutuhan lemak adalah sebesar 10-25% dari kebutuhan kalori total. Lemak sebanyak 1 gram setara dengan 9 kalori.
Kebutuhan karbohidrat adalah sebesar 60-75% dari kebutuhan kalori total. Karbohidrat sebanyak 1 gram setara dengan 4 kalori. Kebutuhan gizi mikro. Zat gizi mikro yaitu zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sedikit. Kelompok ini terdiri dari berbagai macam vitamin dan mineral. Contoh zat gizi makro antara lain kalsium, natrium, zat besi, kalium, yodium, vitamin magnesium, dan fosfat. Kebutuhan gizi mikro tidak bisa diperkirakan dengan rumus seperti halnya kebutuhan gizi makro, melainkan cukup dilihat berdasarkan kecukupannya saja. Hal tersebut dikarenakan jumlah zat gizi mikro sangat kecil, jenisnya banyak, dan biasanya kebutuhannya relatif sama untuk setiap kelompok umur. Kecukupan zat gizi mikro dapat dilihat pada tabel angka kecukupan gizi atau AKG yang disarankan untuk masyarakat Indonesia menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2019. Cara mencukupi asuhan gizi. Pertama, menyantap makanan yang beraneka ragam. Kedua, memilih makanan alami, bukan hasil pemrosesan. Ketiga, menyeimbangkan jumlah kalori yang masuk dan keluar. Keempat, makanan lebih banyak sayur dan buah-buahan. Kelima, mengonsumsi beragam sumber protein. Keenam, minum setidaknya 2,5 liter air setiap hari. Ketujuh, membatasi konsumsi makanan tinggi garam atau lemak seperti jus food. Halo semuanya, saya Cleonia Rapalandi, salah satu mahasiswa di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, ingin mengajak masyarakat ataupun calon mahasiswa dan mahasiswi baru yang mungkin akan memasuki dunia perguruan tinggi untuk bergabung bersama-sama dengan kami di UNPI, karena kampus ini bisa memberikan pengalaman dan pendidikan terbaik dalam bidangnya, sehingga bisa saya jamin kampus ini tidak akan mengecewakan. UNPI Jaya.